Meskipun sering dianggap sepele, GERD merupakan kondisi medis serius yang dapat berakibat fatal. Sebagaimana dibuktikan oleh kasus meninggalnya seorang mahasiswa baru-baru ini. Penyakit ini kini tidak lagi hanya menyerang kelompok usia dewasa, melainkan mulai banyak menjangkiti remaja dan mahasiswa. Akibat pola hidup yang buruk seperti kebiasaan menunda makan, tingkat stres yang tinggi, dan konsumsi makanan yang tidak sehat. Pengabaian terhadap gejala asam lambung yang naik secara terus-menerus dapat memicu iritasi kronis pada kerongkongan dan berbagai komplikasi berbahaya lainnya yang mengancam nyawa. 1. Kehancuran proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. 2. Identifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya. 3. Analisis hubungan fungsi lambung dan kerongkongan dengan terjadinya GERD. Secara ilmiah, GERD adalah gangguan pencernaan akibat melemahnya katup kerongkongan bawah yang menyebabkan asam lambung naik kembali dan mengiritasi kerongkongan. Kondisi yang normalnya diatur oleh gerak paristatik ini terganggu oleh faktor gaya hidup seperti pola makan tidak teratur, konsumsi makanan berlemak, stres, hingga kualitas tidur yang buruk. Untuk mencegah dampaknya, sangat penting penerapan kebiasaan hidup sehat seperti makan teratur, menjaga berat badan ideal, dan menghindari posisi berbaring segera setelah makan, guna menjaga fungsi katup lambung tetap optimal. Pilihlah beberapa alat atau bahan pada gambar di bawah ini yang akan digunakan untuk membuat jadwal makanan sehat. Setelah kalian memilih alat atau bahan tersebut, berikan alasan mengapa teknologi tersebut cocok atau relevan digunakan untuk membuat jadwal makanan sehat. Teknologi digunakan dalam pembuatan jadwal makanan sehat karena dapat mempermudah penyusunan jadwal agar lebih teratur dan mudah dipahami. Teknologi sederhana seperti Canva, kertas, sticky notes, dan alat tulis dipilih karena mudah digunakan, mudah didapatkan, dan tidak membutuhkan biaya besar. Nah, dengan bantuan teknologi, tampilan jadwal makan dapat dibuat lebih rapi dan menarik, sehingga memudahkan pengguna dalam mengikuti waktu makan yang teratur. Selain itu, teknologi juga memudahkan proses revisi atau perubahan menu sesuai kebutuhan, sehingga jadwal makan sehat dapat digunakan secara efektif, terutama untuk membantu menjaga pola makan yang teratur bagi penderita GERD. Selanjutnya, pada bagian engineering, kajilah berbagai cara pengolahan makanan yang sehat dan aman bagi lambung. Selanjutnya, analisislah hubungan antara kebiasaan makan dengan kesehatan lambung. Terakhir, tentukan solusi sederhana untuk mencegah GERD dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat jadwal makanan sehat selama 1 minggu. Setelah melakukan perhitungan pada tahap matematika, kita masuk ke tahap engineering, yaitu proses pembuatan jadwal makanan sehat. Dalam tahap ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain Canva, alat tulis, kertas, smartphone, dan sticky note. Semua alat ini membantu kita dalam merancang jadwal makanan agar lebih rapi, menarik, dan mudah digunakan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembuatan jadwal makanan sehat, yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh dan membuat pola makan menjadi lebih teratur. Langkah kedua, kita memilih makanan sehat yang terdiri dari karbohidrat, protein, sayur, buah, dan minuman sehat. Setelah itu, kita menyusun menu makanan selama 7 hari, mulai dari sarapan, makan siang, makan malam, dan camilan sehat. Selanjutnya, kita membuka aplikasi Canva melalui smartphone, lalu mencari template jadwal mingguan yang sesuai. Pilih template yang menarik, kemudian ubah judulnya menjadi jadwal makanan sehat selama 7 hari. Kemudian kita mengisi tabel dengan menu makanan sehat yang sudah disusun sebelumnya. Agar lebih menarik, kita juga menambahkan gambar atau icon makanan pada setiap bagian jadwal. Setelah itu, kita menggunakan
sticky note untuk mencatat tambahan atau pengingat penting terkait menu makanan. Langkah terakhir, kita memeriksa kembali jadwal yang telah dibuat, memastikan semua sudah lengkap dan rapi. Setelah itu, jadwal dapat disimpan atau diunduh dalam format PNG atau PDF. Dengan tahap engineering ini, kita berhasil merancang jadwal makanan sehat yang tidak hanya rapi dan menarik, tetapi juga mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, analisis kebutuhan kalori harian berdasarkan aktivitas. Kedua, identifikasi pola makan ideal berdasarkan frekuensi dan porsi untuk menjaga kesehatan pencernaan. Dan yang ketiga, tentukan durasi waktu yang tepat antara makan dan aktivitas istirahat. Pada kasus GERD, matematika digunakan untuk menghitung frekuensi gejala, yaitu jumlah kejadian dibagi waktu. Misalnya, jika gejala terjadi 6 kali dalam 3 hari, berarti frekuensinya 2 kali per hari. Matematika juga digunakan untuk melihat sudut tulang belakang. Pada penderita GERD, sudutnya sekitar 26,6 derajat, sedangkan pada orang normal sekitar 17,4 derajat. Sudut yang lebih besar dapat meningkatkan risiko asam lambung naik. Selain itu, lambung mengosongkan makanan dalam 2-4 jam, dan usus menyerap nutrisi dalam 3-5 jam. Jika waktunya lebih lama, tekanan lambung meningkat dan risiko GERD bertambah. Pola makan juga dihitung dengan persentase, yaitu 45-65% karbohidrat, 10-20% protein, dan 20-30%. Pada kasus GERD, matematika digunakan untuk menghitung frekuensi gejala, yaitu jumlah kejadian dibagi waktu. Misalnya, jika gejala terjadi 6 kali dalam 3 hari, berarti frekuensinya 2 kali per hari. Matematika juga digunakan untuk melihat sudut tulang belakang. Pada penderita GERD, sudutnya sekitar 26,6 derajat, sedangkan pada orang normal sekitar 17,4 derajat. Sudut yang lebih besar dapat meningkatkan risiko asam lambung naik. Selain itu, lambung mengosongkan makanan dalam 2-4 jam, dan usus menyerap nutrisi dalam 3-5 jam. Jika waktunya lebih lama, tekanan lambung meningkat dan risiko GERD bertambah. Pola makan juga dihitung dengan persentase, yaitu 45-65% karbohidrat, 10-20% protein, dan 20-30% lemak, serta dianjurkan makan 4-5 kali sehari agar tekanan lambung tetap stabil. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping membentuk huruf C atau S, dan banyak terjadi pada remaja, termasuk siswa SMP yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kasus yang dialami seorang siswi SMP menunjukkan bahwa skoliosis sering tidak disadari sejak awal. Gejala awalnya hanya berupa postur tubuh tidak seimbang atau berjalan sedikit miring, sehingga sering dianggap sepele. Namun, setelah diperiksa, ternyata kelengkungan tulang belakang sudah mencapai tingkat yang cukup parah dan membutuhkan penanganan serius. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak seperti nyeri punggung, postur tubuh tidak simetris, hingga gangguan pernapasan pada kasus berat. Remaja lebih rentan mengalami skoliosis karena pertumbuhan tulang yang cepat, serta kebiasaan sehari-hari yang kurang baik, seperti posisi duduk yang salah, membawa tas berat, dan sering membungkuk saat menggunakan gadget. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran sejak dini untuk menjaga postur tubuh agar skoliosis tidak berkembang menjadi lebih parah. Sintaks sains. Yang pertama, kajilah fenomena skoliosis berdasarkan konsep sistem gerak pada manusia. Yang kedua, analisis hubungan struktur tulang belakang dengan terjadinya skoliosis dan jenis tulang pada manusia. Yang ketiga, cari data dan informasi tentang jenis tulang manusia. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang ditandai dengan kelengkungan ke samping, membentuk huruf C atau S. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi postur tubuh, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan jika tidak ditangani. Tulang belakang berfungsi sebagai penopang tubuh dan pelindung sumsum tulang belakang. Namun, pada skoliosis terjadi kelengkungan yang disertai perputaran tulang, sehingga menyebabkan tubuh menjadi tidak seimbang dan dapat menimbulkan nyeri punggung. Beberapa kebiasaan sehari-hari dapat meningkatkan risiko
skoliosis, seperti duduk miring, membawa tas di satu sisi, serta kurangnya aktivitas fisik yang seimbang. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan otot pada tubuh. Untuk mencegah dan mengatasi skoliosis, penting menjaga postur tubuh yang benar, rutin berolahraga, serta melakukan latihan penguatan otot inti dan metode latihan khusus untuk memperbaiki postur. Selain itu, gunakan tas dengan cara yang tepat agar beban tubuh tetap seimbang. Dengan memahami hal ini, kita dapat menjaga kesehatan tulang belakang dan mencegah skoliosis sejak dini. Sintaks teknologi pada skoliosis. Yang pertama, telusuri teknologi yang digunakan untuk diagnosis skoliosis. Yang kedua, amati media atau video edukasi tentang pencegahan skoliosis. Yang ketiga, teknologi membuat smart ergonomic bag. Dalam pembuatan smart ergonomic bag, mesin jahit digunakan sebagai alat utama karena dapat menghasilkan sambungan kain yang kuat, rapi, dan mampu menahan beban yang baik. Hal ini sangat penting karena tas ergonomis dirancang untuk membawa barang seperti buku dan laptop, sehingga membutuhkan struktur yang kuat dan tidak mudah rusak. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mesin jahit sangat berpengaruh terhadap kualitas produk tekstil, terutama pada kekuatan dan ketahanan jahitan. Selain itu, mesin jahit juga berkaitan dengan kenyamanan kerja, khususnya di industri konveksi. Proses menjahit dengan mesin harus memperhatikan posisi tubuh dan kenyamanan pekerja, karena dapat mempengaruhi hasil kerja serta menyebabkan kelelahan jika tidak ergonomis. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa faktor ergonomi memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kerja penjahit dan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan demikian, mesin jahit tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuat produk, tetapi juga berhubungan dengan prinsip ergonomi dalam pembuatan smart ergonomic bag, terutama dalam menjaga kekuatan, kerapihan, dan kualitas akhir tas. Engineering rekayasa skoliosis. Yang pertama, analisis pengaruh posisi tubuh dan distribusi beban terhadap tulang belakang. Yang kedua, identifikasi prinsip keseimbangan gaya dalam ergonomi untuk tas backpack. Yang ketiga, cari data dan informasi tentang desain meja dan kursi yang dapat mencegah skoliosis. Pertama, peserta didik diminta mencari informasi tentang surungan tulang atau sudut kop. Selanjutnya, analisislah tingkat keparahan skoliosis berdasarkan besar sudut kelengkungan tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menghitung perbandingan tinggi badan dan tinggi tas tersebut. Dan yang terakhir, buatlah perbandingan komposisi bahan untuk membuat tas ransel ergonomi. Baik, solusi untuk mencegah skoliosis dari engineering yaitu smart bag ergonomi. Alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama mesin penjahit, yang kedua gunting, ketiga penitik, keempat kapur kain, dan terakhir adalah meteran. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama ada velcro, yang kedua ada benang, yang ketiga ada tas ransel bekas, yang keempat ada tali mes, yang kelima ada spons 2 cm. Pertama, persiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, pengukuran dan penyusunan postur tubuh bagian punggung dan tinggi bahu kiri dan kanan. Ketiga, tandai dengan kapur kain bagian backpack yang akan diberi bantalan, terutama di area punggung dan tali. Pembuatan bantalan punggung asimetris. Potong spons mengikuti bentuk punggung. Untuk skoliosis, buat bantal tidak sama tebal, lebih tebal di sisi punggung yang cekung, lebih tipis di sisi yang menonjol. Tahap keempat, lapisi spons dengan kain mes agar nyaman dan tidak panas. Tahap kelima, tempelkan bantalan di bagian belakang dalam backpack menggunakan peniti sebagai sementara, lalu jahit dengan mesin agar kuat. Modifikasi tali bahu, tambahkan spons pada kedua tali, lapisi dengan kain mes, buat panjang tali bisa disesuaikan menggunakan velcro agar mengikuti tinggi bahu yang berbeda. Gunakan tali nilon untuk membuat strap dada agar tas lebih stabil dan tidak bergeser ke satu sisi. Tahap ketujuh, penguatan struktur teks jahit, tambahan tali nilon pada bagian bawah dan sambungan tali bahu agar kuat menahan beban.
Tahap selanjutnya adalah pengaturan ruang dalam. Gunakan plastik alas untuk membantu menjaga bentuk tas. Atur agar barang berat berada dekat dengan punggung, bukan di bagian luar. Finally, finishing dan uji coba. Rapikan jahitan, potong sisa benang, lalu coba gunakan. Desain tas yang nyaman ternyata melibatkan konsep matematika seperti rasio, pengukuran, dan sudut. Pertama, konsep perbandingan digunakan untuk menentukan ukuran tas. Misalnya tinggi badan seseorang adalah 160 cm. Dibandingkan dengan tinggi tas sekitar 40 cm, menghasilkan rasio 4:1, sehingga tas tetap proporsional. Kedua, pada bantalan tas. Bantalan bahu sekitar 2 cm, sedangkan bantalan punggung sekitar 3 cm, karena punggung menahan beban yang lebih luas. Ketiga, distribusi beban, diatur dengan rasio 70:30. Barang berat diletakkan di dekat punggung agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Selain itu, kapasitas tas dibagi menjadi 60% untuk barang besar, 30% untuk barang sedang, dan 10% untuk barang kecil agar lebih terorganisir. Dari sisi pengukuran, panjang tali dan ukuran bantalan disesuaikan dengan tubuh pengguna untuk meningkatkan kenyamanan. Dan yang terakhir, terdapat konsep sudut pada tulang belakang. Kondisi normal berada di kisaran 20-45 derajat. Maka jika beban tidak seimbang, sudut ini dapat berubah dan mempengaruhi postur tubuh. Jadi, konsep matematika berperan penting dalam menciptakan tas yang ergonomis, seimbang, dan tetap nyaman digunakan.